Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardia Hindah. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada hewan. Sistem pencernaan atau digestive system adalah sistem organ dalam hewan multiseluler yang menerima makanan, mencernanya menjadi energi dan nutrien, serta mengeluarkan sisa proses tersebut. Fungsi utama pencernaan yaitu memecahkan molekul kompleks dan molekul besar dalam makanan sehingga molekul itu dapat diserap dan digunakan dalam tubuh. Fungsi sistem pencernaan sebagai penerima makanan yang dimakan. Hewan dapat dibagi dalam berbagai golongan atas dasar sistem pencernaan, cara makan, maupun jenis pakan yang dipilihnya. Organ-organ pada sistem pencernaan. Organ utamanya terdiri dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, anus atau kloaka. Organ aksesorisnya seperti lidah, gigi, kelenjar saliva, hati, dan pankreas. Jenis-jenis sistem pencernaan yaitu ada 4. Yang pertama, ruminansia. Ruminansia adalah hewan pemamah biak, pemakan tumbuhan melalui 2 fase, di mana bagian lambung terdiri dari multi kompartemen. Contohnya rusa, sapi, kambing. Yang kedua, pseudoruminansia, yaitu hewan yang memiliki lambung, ruangan, dan sederhana, tetapi bagian usus besarnya sangat luas dan kompleks. Contohnya seperti kuda dan kelinci. Yang ketiga, monogastrik, yaitu sistem pencernaan sederhana yang terdiri dari bilik tunggal, contohnya seperti manusia dan kucing. Dan terakhir, keempat, yaitu afibian. Afibian ini memiliki alat penampung sementara makanan sebelum proses selanjutnya. Afibian ini hanya ditemukan pada unggas, contohnya seperti ayam, burung, angsa, bebek, dan lain sebagainya. Menurut tempat terjadinya, pencernaan dibagi menjadi 2. Yang pertama, pencernaan intrasel, yaitu pencernaan yang terjadi di dalam sel dan dicerna dengan bantuan enzim. Yang kedua, pencernaan ekstrasel, yaitu pencernaan yang terjadi di luar sel. Umumnya pencernaan ini terjadi secara kimiawi yang diubah ke bentuk sederhana terlebih dahulu. Pada umumnya, pencernaan intrasel ini terjadi pada hewan invertebrata dan pencernaan ekstrasel umumnya terjadi pada hewan vertebrata. Selain itu, hewan dapat diklasifikasikan sistem pencernaannya atas dasar jenis pakan yang dipilihnya, seperti hewan herbivora pemakan rumput, hewan karnivora pemakan daging, dan omnivora pemakan segalanya. Fisiologi pencernaan merupakan suatu proses di mana makanan diubah menjadi zat yang dapat diserap oleh tubuh. Secara umum, proses ini terdiri dari 2, yaitu yang pertama, pencernaan mekanik yang terjadi di dalam rongga mulut, yaitu penghancur makanan oleh gigi yang dibantu oleh lidah. Kemudian, pencernaan kimiawi atau enzimatik yang terjadi di dalam lambung, usus halus, dan usus besar melalui peran enzim yang dikeluarkan oleh organ. Selanjutnya ada ruminansia. Organ-organ pada sistem pencernaan ruminansia, hewan pemamah biak, pemakan tumbuhan melalui 2 fase, yaitu fase pertama, makanan masuk, makanan dikunyah, masih tekstur kasar. Fase yang kedua, rumen penuh, makanan dikeluarkan, dikunyah kembali ke lambung. Mulut esofagus, lambung. Di lambung ada retikulum, rumen, omasum, dan ambomasum atau disebut perut jala, perut handuk, perut buku, dan perut kelenjar. Dan yang terakhir ada usus halus, usus besar, dan anus. Selanjutnya ada pisces. Contohnya ikan. Saluran pencernaannya mulut, rongga, faring, esofagus, lambung, pilorus, usus, anus. Kelenjar pencernaannya ada hati, kantung empedu, dan pankreas. Dan yang selanjutnya di sini ada protozoa, contohnya amoeba. Makanan masuk ke dalam vakuola, makanan melalui pelekukan ke dalam membran selnya. Di dalam vakuola, makanan dicerna dan diedarkan ke seluruh tubuh. Menjadi sari-sari makanan diserap dalam sisa-sisa makanan berbentuk padat dikeluarkan dari membran selnya. Terus, sisa makanan berbentuk cairan dikeluarkan melalui vakuola
berdenyut atau vakula kontraktir. Selanjutnya ada rumen. Gerak rumen tipe A merupakan gerak lambung berhubungan dengan retikulum menuju rumen lalu ke omasum. Dan tipe B-nya merupakan gerak lambung yang tidak berhubungan dengan retikulum ramen bagian ventral menjadi bagian dorsal. Ada omasum. Omasum memeras igesam sehingga menjadi pekat, terjadi absorpsi vitamin dan mineral, dan mempunyai kadar VFA. Yang selanjutnya ada hati. Hati memiliki fungsi untuk mensekresikan cairan empedu di dalamnya menjadi 3 komponen, yaitu humoral, sekretin, dan krolesin-tokinin. Maka sekresi mengingat pada kimiawi garam empedu pengingat sehingga dapat menjadi sekresi empedu menutup, dan pada saraf vagus pun akan menurun. Yang selanjutnya ada alat-alat dan kelenjar pencernaan, yaitu ada kelenjar getah cerna yang disebut dengan kelenjar pembantu. Kelenjar pembantu ini terdapat 5 buah kelenjar, di antaranya adalah ada kelenjar glandula, kelenjar salivorus, lambung, usus, empedu, pankreas, dan hati. Ada faring. Faring ini merupakan persimpangan saluran napas. Dan ada kerongkongan. Kerongkongan ini berfungsi sebagai penyalur bolus ke lambung melalui peristaltik bukofaringeal gaya gravitasi. Pada kerongkongan terdapat kelenjar sekteris. Makanan tidak berupah dan tersusun oleh otak longitudinal dan sikuler. Ada lambung. Lambung terdiri dari kardial, foedus, badan, sekresi, pepsida, HCI, dan pylorus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Lulu Nur Afifah, izin menjelaskan tentang proses yang terjadi dalam saluran pencernaan, yaitu ada pekan atau disebut hijau atau butiran atau daling. Nah, pekan itu menjadi uptake atau disebut presension, dan uptake menjadi senyawa sederhana. Senyawa sederhana dibagi menjadi 3, yaitu ada mekanis, enzimatif, dan fermentatif. Dan yang selanjutnya ada diserap. Diserap itu dibagi menjadi 2, yaitu ada pilus, cepoli, dan ada protein, lemak, karbohidrat, air, dan lain sebagainya. Saya Avanzal Mastori akan melanjutkan presentasi dari kawan-kawan saya. Fermentasi pada lambung ruminansia. Fermentasi karbohidrat menjadi sumber energi yang dapat diserap dan digunakan. Konvensi non-protein nitrogen menjadi sumber protein yang dapat digunakan. Sintesis vitamin K dan B. Produk akhir fermentasi pada lambung ruminansia FCA, NH3, gas metan atau CH4, dan CO2. Rumen tersebar dan terluar di antara 4 ruang lambung ruminansia, terletak di sisi kiki bagian tubuh hewan. Tempat penyimpanan dan proses fermentasi. Terdapat jutaan mikroorganisme, dilapisi jutaan finger-like projection atau papillae yang diperhitungkan untuk absorpsi. Hewan memiliki lambung tunggal dan sederhana. Contoh kuda. Organ-organ pada sistem pencernaan yaitu 1. Mulut, esophagus, lambung, hati, pankreas, dan usus halus memiliki fungsi yang mirip dengan hewan monogastrik. 2. Usus besar. Pada hewan pseudo ruminansia analog dengan rumah pada hewan ruminansia monogastrik. Sistem pencernaannya terdiri dari bilik tunggal, contoh babi.
organ pada sistem pencernaan pada mulut. Bibir, gigi memperkecil ukuran partikel secara mekanis dan memperluas area permukaan. Lidah manuver makanan di mulut dan dapat dibedakan antara pekan dan toksin melalui papillae atau taste bud. Kelenjar saliva membasahi pekan lubrikasi dan sebagai buffer. Organ pencernaan. Faharin bertanggung jawab atas arah masuknya udara makanan dan minuman. Udara dari rongga hidung diarahkan ke dalam laring. Makanan dan minuman diarahkan ke esophagus. Esophagus merupakan saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Transportasi makanan dari mulut ke lambung menggunakan gerak peristaltik lambung. Reservoir untuk melepaskan digesta ke usus halus. Campuran makanan memecah pekan secara mekanis. Pencernaan hidroponik oleh asam dan enzim membunuh bakteri. Mensekresi faktor intrinsik dibutuhkan untuk penyerapan vitamin B12. Memproduksi hormon gastrin dan histamin. Avian memiliki alat penampung sementara makanan sebelum proses selanjutnya. Contoh ayam, beak atau paruh, bibir, gigi, ceving, lidah, dan kelenjar saliva digunakan untuk makan dan minum, juga sebagai self-defense dan proteksi dari hewan lain. Crop atau tembok, kantong pada esophagus yang berfungsi untuk menyimpan makanan, membasahi dan melunakkan makanan. Proventriculus, organ atau glandular yang berfungsi menghasilkan digestive juice. Gizzard atau ventriculus, organ muskular yang digunakan untuk menggiling dan memecah makanan. Berisi grit atau batu-batu kecil. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.